Hai, aku Aska, Chief Kenyang and Happy Officer dari Kebab and Mie Yogyakarta. Tahu nggak kamu, 33% anak muda di Indonesia sekarang itu punya side hustle. Kalau dia pelajar, dia kerja part-time. Kalau mahasiswa, dia kerja freelance. Kalau misalnya dia udah kerja, dia ngerintis bisnis. Wow, sibuk banget. Waktunya padat dan serba terburu-buru karena waktunya sempit sekali. Nah, di sisi yang lain, 20% anak muda, tentang anak muda juga nih, mereka mulai mencari alternatif pengganti nasi untuk makan. Entah dia karena diet, ataupun memang mencari alternatif makanan yang lain karena biar nggak bosan makan nasi terus. Nah, kalau mereka sekarang ini tuh mulai suka yang lebih personal. Kalau misalnya mereka suka nonton drakor, mulai mencari tuh makanan-makanan ala Korea. Kalau misalnya mereka suka nonton anime, mereka mencoba cari tuh mulai sering makan ayam teriyaki. Tapi kalau mereka fans Jajirayut, hanyut, mereka mulai banyak mencari makanan yang ada cocolan saus Bangkoknya tuh gitu. Artinya mereka tuh mulai suka yang lebih personal, lebih dekat, lebih deep. Bahwa makanan itu sekarang bukan cuma urusan tentang aku kenyang, tapi this is me, kalau kata mereka. Nah, gak cuma terkaitan dengan side hustle dan makanan aja, isu paling penting bagi anak muda sekarang adalah tentang kesehatan mental. Bahwa ternyata 5 dari 10 anak muda di Indonesia mengalami dampak terkaitan dengan kesehatan mental pasca pandemi. Ada mereka yang mengalami gangguan kecemasan, insecure terus bawaannya. Ada juga yang depresi, dan ada juga yang merasa kesepian. Nah, hal-hal ini menyebabkan mereka itu demotivasi dan akhirnya menyendiri. Mereka itu sebenarnya butuh support, butuh teman ngobrol, dan butuh didengerin. Nah, ini menjadi isu yang sangat dekat dan erat bagi mereka. Kenapa? Akhirnya di TikTok, di X, kita dibanjiri dengan quotes. Mereka repost quotes, retweet quotes. Ya karena pada dasarnya itu yang mereka inginkan. Mereka ingin didengar, dan ini loh suaraku gitu kan. Walaupun kadang mereka agak enggan untuk menyampaikan dengan dirinya sendiri. Nah, kami membawa sebuah bingkisan dari surga yang harapannya bisa menjadi solusi untuk seluruh anak muda di Indonesia. Kebab and Mie ingin jualan kebab yang tidak bicara hanya tentang kenyang, tapi ketika kamu pulang, kamu tuh juga happy. Itu yang paling penting. Kenapa? Namaku adalah Chief Kenyang and Happy Officer. Karena aku ingin memastikan ketika kamu pulang, kamu tidak hanya kenyang, tapi juga happy. Nah, bagaimana agar kamu beneran bisa happy? 1, kami memastikan pelayanan di outlet dan juga seluruh pelayannya asik. Sehingga kamu betah ngobrol di sana, seru aja. Meskipun kamu hanya order, datang ke sana, ngobrol cicat sedikit, tapi seru aja bawaannya. Yang kedua, kita memberikan quotes of the day eksklusif hanya untuk kamu di setiap packaging. Jadi nanti ada quote yang eksklusif yang kita desain berbeda dan kita berikan hanya untuk kamu, yang harapannya bisa menjadi pemantik semangat. Dan yang ketiga, di outlet kami ketika kamu datang, nanti ada suatu dinding warna kuning ala Manfest. Jadi
kamu ketika datang ke outlet kami mau menuliskan suatu pesan anonim tentang apapun kepada siapapun, bebas, sehingga kamu bisa meluapkan isi hatimu yang sedang terusik. Itulah Kebab and Me, bahwa kita tidak hanya berbicara tentang produk kebab saja, tapi how we deliver our values. Karena Kebab and Me ingin menjadi sebuah kebab yang anak muda banget. Jadi Kebab and Me itu kebabnya anak muda, teman-temannya Gen Z, teman-temannya Gen Alpha, teman-temannya millennials gitu, yang personal banget, yang nggak cuma bicara tentang rasa yang enak, yang kita menyajikan berbagai macam rasa. Ada 9 varian rasa yang berbeda, mulai dari saus ala Korea dengan rasa gochujang, ala Jepang, Japanese teriyaki, Japanese curry dan teriyaki, dan juga saus ala Thailand yang kita mengelevasi dan mengkombinasi saus Bangkok menjadi ala kita gitu kan. Ada yang versi healthy gitu, dan juga signature kami yang mengkombinasikan berbagai macam saus yang unik dan otentik gitu, sehingga ini tuh dekat dan relate banget buat teman-teman yang mengkonsumsi kebab kami. Dan tidak hanya seperti kebab pada umumnya yang mungkin hanya menyediakan protein sapi, kita menyediakan 3 macam jenis kebab. Yang pertama tentunya kebab dengan protein sapi atau beef. Yang kedua, kita menyediakan kebab dengan chicken crispy di dalamnya, sehingga crunchy dan enak dan rasanya itu sangat luar biasa. Dan terutama ini juga bisa menjadi sarana buat teman-teman yang tidak menyukai protein sapi atau hewan berkaki 4. Dan yang ketiga adalah, dan ini mungkin sangat-sangat spesial, kita menyediakan kebab manis yang sangat-sangat amat jarang ditemui di berbagai macam brand kebab di tempat yang lainnya, yang kita mengkombinasikan buah pisang itu menjadi kondimen utama dari isian kebab manis kami, yang dipadukan dengan beberapa saus seperti saus coklat dan saus keju. Nah, sehingga Kebab and Me ini menjadi yang sangat dekat, sangat erat dan personal banget buat teman-teman pecinta kebab ataupun teman-teman yang masih mencari alternatif makan selain nasi apa ya gitu, atau kelaparan tengah malam apa ya. Dan ini menjadi solusi yang sangat luar biasa. Ya. Bisnis model kami, jadi kami mengembangkan outlet kebab takeaway, di mana kita membuka outlet-outlet tersebut di area kampus utamanya, yang berisikan ada pelajaran mahasiswa dan juga perkantoran, sehingga ini yang menjadi pangsa pasar utama kami. Dan kita scaling up dengan cara kita membuka mekanisme kemitraan, sehingga bagi para investor yang ingin membuka bisnis secara autopilot bisa bekerja sama dengan kami untuk membuka bisnis Kebab and Me di outlet atau cabang masing-masing di kota masing-masing, yang kita akan operasikan 100% melalui manajemen Kebab and Me. Nah, sehingga beberapa revenue stream yang akan didapat oleh manajemen Kebab and Me adalah, yang pertama penjualan secara online, yang kedua penjualan secara offline, dan online dan offline ini terutama yang online meliputi dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan juga kita yang kemudian kita tentunya akan melakukan aktivasi kegiatan promosi melalui event-event kerjasama dengan kampus. Dan yang keempat, kita juga menyasar pangsa pasar di mana ada kumpulan komunitas atau aktivitas-aktivitas yang memang
dapat memberikan pesanan secara masif dengan kuantitas masif yang kita akan antarkan dengan mekanisme delivery gitu. Dan yang terakhir, kita akan bekerja sama dengan kos-kosan dan juga apartemen dengan memasang QR di kamar masing-masing, sehingga mereka yang ingin order ke kami bisa melalui QR tersebut yang kami kerjasamakan dengan platform point of sales kami melalui online order yang mereka sediakan, sehingga mereka dapat pesan dengan harga yang lebih murah daripada online food yang tersedia di beberapa platform online food kami gitu. Dan yang juga terakhir, selain dari aktivitas transaksi yang ada di outlet, kami juga mendapatkan revenue dari supply chain yang di setiap kota akan ada warehouse dan cabang akan melakukan transaksi lewat warehouse tersebut atau central kitchen tersebut gitu. Jadi sehingga kita akan mendapatkan revenue dari pemesanan bahan baku outlet ke central kitchen. Nah, siapa target pasar kami? Jadi ternyata 70% dari konsumen kami adalah wanita dengan usia rentang dari 17 tahun sampai 40 tahun. Nah, bedanya apa? Ternyata kalau 17 sampai 25 tahun itu adalah mahasiswa ataupun pelajar SMA gitu kan, yang membeli transaksi kami ke kami melalui offline maupun online. Dan di usia 25 tahun ke atas, mereka adalah entah kalau mereka belum memiliki anak ya untuk konsumsi mereka sendiri, tapi kalau mereka sudah memiliki anak dengan usia minimal 5 tahun sampai 12 tahun, mereka membelikan kebab kami untuk anak mereka masing-masing. Sehingga banyak kebab kami itu dijadikan pengganti makan siang atau bahkan makan malam, karena si anak susah kalau misalnya makan nasi, entah tidak doyan atau tidak suka dan seterusnya. Sehingga kebab ini proof sebagai makanan yang comfort dan bisa menjadi pengganti nasi. Bahkan di outlet kami ada satu orang keluarga yang transaksi itu satu minggu bisa 4 kali, karena anaknya itu kalau susah makan ganti makannya jadi kebab. Sangat luar biasa. 70% adalah perempuan dan 30% sisanya baru laki-laki. Dimana spesifikasinya mungkin ada 2 macam aja sebenarnya. Yang pertama, dia mencari snack, agak kelaparan tengah malam jam 8 ke atas, sedangkan dia sebenarnya udah makan sorenya atau malamnya jam 6 kayak gitu, akan agak awal sehingga mereka udah lapar lagi jam 8, jam 9, jam 10. Atau yang kedua, mereka beli bersama pacarnya atau bersama istrinya gitu. Istrinya pengen jajan, ya udah mereka yang kemudian membeli dan kemudian akhirnya mereka makan juga gitu. Mereka beli 2 sekaligus untuk pacarnya atau istrinya. Nah, itu menjadi pasar kami yang sangat luar biasa. Ya, total available market kami adalah 30 triliun per tahun, di mana diasumsikan bahwa 66% orang itu membeli makanan di luar setiap minggunya. Dan di mana 20% di antara mereka adalah mencari alternatif makan selain nasi. Di mana 16% dari mereka yang mencari alternatif pengganti nasi tersebut memilih kebab. Sehingga itu tercapai sebesar 30 triliun per tahunnya. Di mana dari 30 triliun itu serviceable available marketnya, terutama kalau kami melihat adalah di Pulau Jawa, sebesar 10% dari total available market. Sehingga sumnya adalah sebesar 3 triliun, yaitu 3 triliun per tahun, yaitu konsumennya adalah penduduk Jawa. Dan serviceable available obtainable market yang kami lihat bahwa karena kami brand baru yang berdiri tahun 2024, di mana kami percaya minimal 2,5% dari market tersebut bisa kami grab, yaitu nilainya setara dengan 75 miliar per tahun. Dan itu nilai somnya akan bertumbuh setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan brand kami.
Untuk milestone bisnis kami melihat minimal ada 3 tahun. Di tahun 2024 itu kita target minimal di Jogja aja kita memiliki 6 cabang, dan target kami adalah penguatan sistem dan fondasi manajemen operasional yang harapannya kita kuat dan solid sehingga kami siap untuk ekspansi lebih besar lagi di luar Provinsi Yogyakarta, di mana target GMV kami adalah 420 juta per bulan. Di tahun 2025 kita memiliki target untuk ekspansi lebih jauh lagi, minimal membuka 25 cabang di 4 provinsi baru, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah khusus Jakarta, dan juga Banten, di mana omset atau GMV kami target adalah 2,17 miliar per bulan. Dan di tahun 2026 target kami membuka 50 cabang baru, perluasan di 12 provinsi baru, mulai dari Jawa Barat sebagai provinsi terakhir gitu di Pulau Jawa, dan juga merambah ke Bali, Nusa Tenggara Barat, beberapa provinsi di Kalimantan, dan juga di Sumatera. Sehingga GMV kami perluasan tersebut targetnya adalah mencapai 5,67 miliar per bulan. Dan itu yang kami ekspektasikan, pertumbuhan eksponensial seiring dengan berjalannya waktu dan kesiapan manajemen operasional kami. Dan tidak hanya berbicara tentang bisnis saja dan juga omset saja, kami berprinsip untuk bagaimana bisnis ini memberikan dampak keberlanjutan, baik untuk lingkungan maupun untuk sosial. Nah, sehingga hal ini yang kami lakukan. Inisiatif yang pertama adalah kita membuat less plastic policy. Mungkin kita nggak bisa menerapkan no plastic, di mana kami masih membutuhkan beberapa bahan plastik, terutama untuk mungkin transaksi take away konsumen yang kami belum bisa hindari. Tapi untuk supply chain kami, kita 100% menggunakan bahan reusable, artinya segala macam saus dan bahan baku lainnya ketika kita deliver dari central kitchen ke cabang, kita no plastic use yang sifatnya sekali pakai. Dan yang kedua, manajemen sampah. Di outlet-outlet kami, terutama di kitchen, kami telah memisahkan antara organik dan non-organik waste, sehingga kedepannya kami akan kerjasama dengan industri-industri pengolahan sampah, sehingga yang organik bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi maggot dan seterusnya, dan non-organik bisa diolah lebih lanjut lagi sehingga menjadi produk yang bisa digunakan lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga adalah kita mengembangkan potensi karyawan melalui program Kebabpreneur Development Program, di mana karyawan-karyawan kami selalu menanyakan potensi dan dream mereka, sehingga kita memastikan bahwa misi Kebab & Mie align sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan juga gitu. Dan kita ingin mereka tidak selamanya menjadi karyawan, sehingga mereka menjadi entrepreneur kebab juga. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kami memberikan reward bagi mereka atas loyalitas kerja mereka dan performa mereka, dengan cara membuka cabang beberapa outlet baru di mana mereka memiliki saham dan andil di outlet tersebut, sehingga mereka mulai naik kelas menjadi kebabpreneur, menjadi mitra kita yang levelnya sepadan, meskipun mereka juga menjadi karyawan atau bagian dari kami. Dan artinya hal-hal tersebut yang kita ini menjadi misi kami sebagai manajemen Kebab & Mie untuk meningkatkan value dan kualitas baik secara SDM dengan cara memberikan support yang baik, dampak yang positif secara sosial dan juga lingkungan, dan juga dampak yang lebih luas lagi untuk pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya. Harapannya Kebab & Mie bisa menginspirasi kita semua, dan mohon dukungan dan doanya untuk mengembangkan bisnis ini bisa ekspansi lebih cepat dari dan bisa memberikan dampak yang nyata lebih luas lagi untuk seluruh anak muda di Indonesia. Terima kasih.